Selamat pagi, siang, sore. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam bela negara. Di sini kami akan menjelaskan program UAS yang sudah kami kerjakan, yaitu UAS Algoritma dan Pemrograman yang dibimbing oleh dosen Bapak Ihsan. Sebelum mulai, kami akan memperkenalkan diri dimulai dari saya. Halo, nama saya adalah Daris Parenggoman Nenggolan dengan NIM 25105111086. Kemudian selanjutnya ada teman saya yaitu Klaven. Oke, saya Klavin Romi Firdaus dengan NIM 2510511072. Perkenalkan, saya Fahri Octavian dengan NIM 25105111082. Perkenalkan, nama saya Salma Diana Sholia dengan NIM 25105111095. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan secara singkat program yang sudah kami buat. Program yang kami buat adalah sistem nilai mahasiswa berbasis C++ dan Qt. Program ini digunakan untuk mengelola data akademik mahasiswa, mulai dari pendataan mahasiswa, input nilai mata kuliah, perhitungan nilai rata-rata dan grade, hingga pembuatan ranking mahasiswa. Program ini menyediakan fitur pencarian data, riwayat perubahan nilai, statistik akademik dalam bentuk grafik, serta penyimpanan data ke file sehingga data tetap tersimpan setelah program ditutup. Dalam pengembangannya, program mengimplementasikan berbagai konsep pemrograman C++, seperti struct, namespace, pointer, template, exception handling, STL container, iterator, dan algoritma STL. Kemudian selanjutnya akan lanjutkan oleh teman saya. Oke, jadi materi yang pertama kita gunakan yaitu struct. Bisa dicari di hub. Nah, di sini struct yang kita gunakan itu ada dua, yaitu struct mata kuliah dan struct mahasiswa. Nah, struct ini tuh bagaikan wadah dari beberapa variabel yang kita gunakan. Misalnya kita ambil contoh di struct mata kuliah. Di situ ada string code, string nama, dan int SKS. Jadi, fungsinya struct ini, pada saat kita di program lain, kita ingin memanggil ketiga variabel ini, kita tinggal menggunakan panggilan mata kuliah. Jadi, ketiganya ini langsung kepanggil juga. Jadi, seperti itu. Lalu kita juga menggunakan reference di struct mahasiswa. Nah, habis itu ada juga pointer. Pointer itu kita gunakan di CPP. Bisa dicari. Habis itu bisa dicari void find by name. Ada. Nah, itu dia. Mahasiswa find by name. Di sini kita menggunakan pointer. Pointer ini fungsinya apa? Jadi dia bertugas untuk mencari mahasiswa dan jika ketemu, dia tidak perlu mengembalikan seluruh isi data mahasiswa yang berat ke menu utama. Fungsi ini akan mengembalikan alamat lokasi memorinya saja atau istilahnya kayak shared location. Nah, keuntungannya itu, jadi jika mahasiswa ingin yang dicari ternyata tidak ada di sistem pointer ini bisa mudah dengan mengirimkan nilai 0 PTR seperti itu. Lalu kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya itu kita menggunakan function overloading. Jadi untuk overloading ini kita itu pakai ini ditampilkan nilai. Jadi program ini akan otomatis memilih jika pengguna itu memasukkan data satu orang mahasiswa, dia akan menjalankan fungsi yang pertama. Namun jika pengguna atau yang menginput itu masukkan data satu kelas, dia akan menjalankan fungsi yang kedua. Jadi setidaknya sistemnya itu udah mengerti langsung tanpa harus nge-double-double panggilan. Ya seperti itu. Lalu materi yang selanjutnya itu materi template. Bisa dicari. Codename itu template trick. Cari template. Nah, itu dia template. Jadi template ini kita gunakan untuk membuat fungsi pencarian itu serbaguna karena logika mencari data itu selalu sama dari awal sampai akhir. Jadi kita cukup nulis algoritmanya satu kali saja di sini. Nah, di fungsi ini terlihat itu ada T. Nah, T itu fungsinya apa? T itu nantinya bisa berubah secara dinamis, baik itu untuk mencari data mahasiswa maupun objek lainnya, tanpa pengguna harus menulis codingan harus menulis ulang codingan yang sama berulang kali seperti itu. Jadi seperti sesuai namanya ini jadi template. Oke, lanjut untuk materi selanjutnya kita menggunakan yang namanya inline function. Bisa dicari. Nah, di sini ada dua inline function yaitu inline lulus atau tidak dan inline void cetak garis. Nah, fungsinya itu buat apa?
Jadi sebenarnya kuncinya itu ada di depannya, yaitu inline. Jadi fungsi-fungsi pembantu yang ukurannya kecil. Seperti fungsi pengecekan kelulusan ini, biasanya setiap kali program memanggil sebuah fungsi, komputer harus melompat ke baris memori lainnya dan mengeksekusinya, lalu kembali lagi. Yang mana itu pasti memakan waktu sekian milidetik. Nah, dengan menggunakan materi inline ini, kita bisa menginstruksikan kompilator itu langsung untuk menyisipkan logika pendek tersebut di tempat fungsi itu dipanggil tanpa harus codingan itu bolak-balik. Nah, jadi membuat codingan kita ini lebih optimasi dan eksekusi programnya bisa menjauh lebih instan dan cepat. Seperti itu dari 4 materi yang kita pakai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, perkenalkan nama saya Ian. Saya akan melanjutkan dari codingan sebelumnya. Yang hal yang akan dibahas sekarang ini adalah exception handling atau file handling yang ada di line keempat. Di codingnya itu apa aja sih? Di codingnya itu ada if stream, ada off stream, ada ISF. If stream itu fungsinya buat apa? If stream itu fungsinya untuk nge-load atau ngebaca data dari file CSV masuk ke dalam aplikasi pas pertama dibuka. Terus ada off stream, yaitu buat nge-save data dari aplikasi ke file CSV atau TXT pas aplikasi mau ditutup. File CSV ini apa? File CSV ini file yang berbentuk tabel atau ya kayak hash table gitulah. Terus ada ISF, yaitu buat nyimpen log atau history. Dia itu pakai mode append, itu bukan app yang aplikasi tapi append. Biar tulisannya itu disisipin dari paling bawah. Jadi log-log yang kemarin-kemarin itu nggak bakal kehapus. Terus kita juga ada fungsi dengan default argument yang ada di line 68 academic.h line 68 sama yang di academic.cpp line ke 53. Jadi default argument itu apa? Default argument itu tuh biar inputannya itu otomatis. Jadi pas nambah mahasiswa, kita tuh cuman perlu nambahin NIM dan nama doang. Dan jadi itu tuh biar kayak kan di mahasiswa ini ada status aktif. Kalau misalnya kita input, otomatis status itu jadi aktif. Jadi nggak perlu diinput kayak masukin oh aktif atau nggak aktif. Terus yang kedua ada inline. Inline function ini biar trik program kita tuh ngebut. Jadi kayak fungsi functionnya itu isinya lebih pendek dan komputer tuh bisa tahu kayak apa ya, bisa langsung mengeksekusi kodenya lah. Udah sih, itu doang. Yang terakhir expression handling. Expression handling itu apa? Itu buat penahan crash. Jadi kalau misalnya kita salah masukin nilai, kan tadi nilai itu maksimal 100. Kalau misalnya kita nggak sengaja masukin nilai 150, programnya itu bakal nolak atau bakal keluar alert kalau nilainya itu tidak valid. Jadi apa sih namanya, gak bakal error lah nantinya, jadi kayak udah di alert duluan gitu loh. Oke, sudah. Silakan lanjut ke teman saya berikutnya. Baik, untuk materi selanjutnya yang ada dalam program ini yaitu STL atau Standard Template Library, yaitu vektor dan list. Vektor dan list ini dideklarasikan di dalam strak mahasiswa. Vektor ada dua, yaitu vektor mata kuliah bertipe strak mata kuliah dan juga vektor nilai bertipe data-data. Nah, ini digunakan untuk menyimpan data mata kuliah dan juga data nilai mahasiswa. Kemudian itu ada list string nilai histori perubahan. Nah, list histori perubahan ini untuk menyimpan log perubahan mahasiswa yang dimana ini bisa dapat diubah oleh dosen. Selanjutnya itu ada penggunaan fungsi anonim. Salah satunya itu nah, di sini yaitu pada saat di dalam fungsi export ranking, yaitu untuk menentukan jumlah lulus dan juga jumlah mahasiswa berstatus A. Di sini menggunakan fungsi count untuk menghitung dengan 3 parameter, yaitu data sorted dari awal, kemudian status sorted akhir, dan juga yang ketiga itu ada lambda. Karena tidak perlu mengambil variabel dari luar, maka kosong. Jadi selanjutnya ada parameter dari lambda ini untuk mengambil nilai mahasiswa Nah, fungsi anonim ini itu akan mengembalikan kondisi
di mana mahasiswa lulus atau di mana mahasiswa yang lulus yang akan dicek melalui fungsi lulus atau tidak dengan mengambil parameter yaitu hasil dari fungsi hitung rata-rata mahasiswa tersebut. Nah, itu adalah nilai yang akan dicek oleh fungsi count. Kemudian selanjutnya itu ada namespace. Di sini kita memakai dua namespace yaitu namespace akademik dan juga namespace laporan. Nah, namespace ini sebagai ruangan untuk satu core logic akademik khusus, di mana logic ini merupakan logic utama dari program ini, mulai dari tambah mahasiswa, edit nama, input nilai, dan juga hitung rata-rata mahasiswa serta tentukan grade mahasiswa. Kemudian di namespace satunya itu ada namespace laporan untuk menampilkan yang terdiri dari fungsi menampilkan ranking, fungsi menampilkan history, fungsi untuk mengekspor ranking. Kemudian di sini juga ada fungsi untuk menyimpan log perubahan. Nah, yang terakhir itu ada penggunaan sort, find, dan juga call. Nah, di sini ada beberapa penggunaan sort, salah satunya yang tadi kita sudah bahas, sekalian dipakai berbarengan dengan fungsi anonim. Tujuannya untuk menghitung jumlah mahasiswa dan juga jumlah siswa yang mendapat nilai A. Selanjutnya itu sort. Nah, di sini itu untuk mengurutkan mahasiswa berdasarkan rata-rata yang dimiliki. Untuk fungsi find, nah, di sini salah satu dipakai pada fungsi find by name. Nah, fungsi find by name ini sesuai dengan namanya, fungsi ini untuk mencari mahasiswa berdasarkan nicknya. Nah, selanjutnya itu ada iterator. Contohnya itu pada fungsi menampilkan nilai. Iterator ini digunakan untuk menelusuri semua data daftar. Nah, untuk penggunaan materi-materinya mungkin cukup itu saja. Selanjutnya itu ada demo aplikasi yang akan dilakukan oleh Dadis. Jadi, di sini saya akan demo dari aplikasi yang sudah kami buat. Ini ada potongan kodenya yang berisi isi login. Pertama, kita bisa login sebagai admin dengan password yang akan mendapatkan role administrator. Kemudian ada yang kedua yaitu akun dosen dengan password dosen 123 dan mendapatkan role dosen. Sebenarnya dari kedua ini tidak jauh berbeda, yang bahkan sangat mirip sekali, namun hanya supaya keren. Oke, lanjut kita coba login ke akun admin. Passwordnya password. Oke. Oke, di sini ada tampilan awal beserta dummy yang sudah dimasukkan dari kode. Ada 20 dummy dan ini akun yang sudah saya coba sebelumnya. Oke, di sini kita bisa melihat ada tambah mahasiswa, ada edit nama, input dan edit nilai, menghapus akun, merefresh, ekspor laporan, dan statistik. Kemudian kita coba dari tambah mahasiswa. Kita coba masukkan name teman saya Fahri yaitu dengan belakang 082. Oke, setelah dimasukkan, dia akan bertanya apakah masih aktif untuk didata di bagian sini. Kita pencet yes, maka dia muncul langsung di nomor 22 dengan NIM yang sama, nama yang sama, aktif, dan rata-rata 0 dan grade E. Kenapa? Karena di sini belum diisi nilainya. Sebagai contoh, di sini adalah nilai awal. Misal kita ingin memasukkan IF 102 struktur data dengan 3 SKS. Kita pencet dulu, kita input 103 struktur data. Oke. Kita masukkan nilainya, misal nilainya 95. Oke. Data sudah terinput. Saat kita cek, dia sudah ada mata kuliah yang sudah diambil dengan nilai 95 dan otomatis mendapatkan grade A. Jadi penilaian grade-nya itu berdasarkan jumlah nilai yang sudah sebelumnya dijelaskan. Kemudian di sini ada tab ranking. Ranking akan mengurutkan dari besar rata-rata dan diberi grade. Di sini ada Darius, yang kedua Fahri, dan sisanya dummy. Oke, selanjutnya kita bisa mengedit nama. Misal saya pilih namanya saya sendiri, bisa diedit, diubah menjadi seperti ini. Oke, maka akan langsung terubah dia di sini.
Oke, next kita sudah edit input dan edit nilai. Lanjut kita akan mencoba menghapus salah satu akun. Contoh kita akan menghapus akun Teguh Prasetyo. Kita pencet hapus, kita pencet yes. Maka dia akan langsung terhapus dan nama yang paling bawah akan naik satu ke atas. Oke, next kita ada refresh, fungsi untuk merefresh. Ini dan ada ekspor laporan. Misal kita akan ekspor laporan, saya pilih di file yang ada di sini, yaitu di sini. Ini awalnya oke, kita save. Akan save-nya terbentuk yaitu .txt yang bisa kita buka. Seperti ini tampilan save-save-annya, ada rank, ada name, nama, dan rata-rata serta grade. Oke. Kemudian ada statistik. Di sini statistik memunculkan status kelulusan dan distribusi grade. Dari data yang sudah dari data mahasiswa tadi, kita bisa dapat ada 17 yang lulus dan 4 tidak lulus. Dengan distribusi grade yang A ada 7, B plus ada 5, C plus ada 4, C ada 1, D ada 2, dan E ada 2. Kemudian, kita juga bisa melihat history, yaitu history yang sudah diubah atau history inisialisasi, seperti ini. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Terima kasih.